Tabrakannya cukup parah, biaya perbaikan sampai dengan puluhan juta. Nah, di situ sangat-sangat terasa sekali sih benefit dari adanya asuransi kendaraan. Dan juga Bapak Ibu pun harus cek dulu juga ya, apa tuh polis kendaraannya tuh jaminannya sesuai nggak Pak ya? Pada saat dia mau klaim ya Pak ya? Nah, betul. tahan dulu nih Pak. Saya 31 Desember itu masih orang tahun baru ya. Iya, betul-betul. Kemudian di tanggal 1-nya langsung banjir gede parah. Kita langsung proses CTL, nilai yang kita bayarkan itu sekitar 13 miliar. 13 miliar Untuk Pak, CTL. wah luar biasa. Ya kita dituntut ya karena CTL, kita udah putuskan ya mobil yang kerendam itu, kita langsung terbitkan persetujuan ganti rugi semua tuh Pak. Oke, selamat datang di podcast Ngolam, ngobrol lebih dalam bersama saya Mariko Syanipar. Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang asuransi kendaraan. Topik yang paling erat adalah yang berkaitan tentang klaim. Dan bagaimana cara untuk melakukan klaim yang benar, tentunya kita harus mengetahui dokumen klaim apa yang dibawa dan prosedur klaim yang tepat. Dan tentunya kita harus paham juga prosedur-prosedur yang lainnya yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Oleh karena itu, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Koordinator Wilayah PT Asuransi Namas, yaitu ada Pak Riko. Apa kabar Pak Riko? Puji Tuhan, selalu baik. Baik, luar biasa. Oh, Luar biasa. Pak Riko, mau tanya nih Pak, tadi saya sudah bicara soal tentang klaim kendaraan nih Pak ya. Ya. Dan tentunya di Indonesia sendiri, kendaraan di Indonesia kan sudah sangat banyak nih Pak ya. Dan banyak juga masyarakat yang sudah memiliki namanya polis kendaraan. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan klaim nih Pak, sebelumnya nih Pak, klaim asuransi kendaraan itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Oke ya, gini ya Pak Riko ya, sebenarnya sih kalau berbicara klaim asuransi kendaraan itu, ya kalau istilah umumnya ya nih ya, upaya yang dilakukan si pemilik pemilik polis asuransi. Ya, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Oke, ya, penanggung ya Pak. Ya, penanggung, biasanya disebut dengan penanggung terhadap kerugian atas kendaraan yang sudah diasuransikan. Nah, itu jadi pengertian dari klaim asuransi kendaraan sih. Jadi seseorang yang udah punya polis asuransi kendaraan, kemudian pada saat di jalan terjadi accident, kecelakaan, nah dia mengajukan tuntutan kepada perusahaan asuransi untuk perbaikan kendaraan sih. Ya Pak Riko, sebenarnya nih Pak, kalau kita sudah punya polis asuransi kendaraan Pak, kira-kira manfaat yang bisa kita lakukan dari polis tersebut seperti apa sih Pak? Oke, jadi gini sih Pak Miko ya. Iya. Sekarang ini kan jumlah kendaraan yang ada di Indonesia ya, udah sangat banyak sekali tuh. Ya kalau kita lihat di jalan raya, kondisi jalan kan udah banyak sekali terjadi kemacetan. Nah, sebenarnya sih terkadang kecelakaan itu terjadi bukan dari kita sendiri. Ya namanya di jalan raya itu kan banyak faktor ya. Kita kadang sudah posisi di yang benar ya. Di jalan yang benar, tiba-tiba nanti ada motor, ada yang masa nyerempet, ada mobil yang buru-buru nyenggol, ya kemudian mereka kabur nih, nggak bertanggung jawab. Nah, itu kan si tertanggung kan mengalami kerugian ya terhadap kendaraan. Nah, disitulah salah satu fungsinya dari asuransi kendaraan sih. Oh, jadi kalau misalkan memang kita udah punya polis kendaraan, lalu mungkin pada saat di jalan tiba-tiba ada yang motor nyerempet dan ternyata penyok, disitulah kita bisa melakukan manfaat dari polis tersebut ya Pak ya? Ya betul Pak. Jadi manfaatnya itu baru dirasakan ya kalau memang terjadi kerugian, kendaraan sudah mengalami kecelakaan. Nah itu si tertanggung baru merasakan tuh benefitnya tuh. Oke, gitu. Jadi sebenarnya pada saat berkendara pun si nasabah atau tertanggung itu merasa aman ya Pak ya? Betul. Masyarakat juga jadi aman tuh kalau misalkan punya polis kendaraan ya Pak? Betul sekali Pak. Tabrakannya cukup parah, biaya perbaikan sampai dengan puluhan juta. Nah di situ sangat-sangat terasa sekali sih benefit dari adanya asuransi kendaraan. Dan juga Bapak Ibu pun harus cek dulu juga ya, apa tuh polis kendaraannya tuh jaminannya sesuai nggak Pak ya pada saat dia mau klaim ya Pak ya? Nah, tahan dulu nih Pak. Nah, sebelum berbicara ke soal dalam nih jaminannya benar atau enggak, sebenarnya pada saat dia oke lah Pak, gue mau klaim nih, saya mau klaim. Nah,
pada saat dia datang ke asuransi atau dia telepon ke asuransi, Pak, dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, Pak, pada saat dia mau klaim, Pak? Oke. Ini kalau berbicara kelengkapan dokumen ya, Pak Miko ya. Sebenarnya sih dokumen itu dokumen yang umum sekali sih yang pasti dimilikin. Oke. Ya, pertama adalah STNK kendaraan. STNK itu pasti wajib Ya, ya, Pak ya. Setiap Tapi mobil sebelum pasti STNK ada. sih yang pasti kita cek dulu ya polis ya, ada polis asuransi. Kemudian STNK kendaraan. Nah, STNK kendaraan, SIM pengemudi. Oke. Nah, ini yang sering dispute nih. Jadi yang diminta Dispute adalah kenapa tuh, Pak? SIM. Ya? Dispute kenapa? Jadi seringkali itu pada saat orang mengajukan klaim itu seringkali yang dilampirkan adalah SIM tertanggung. Oh. Atas nama di polis. Oke, Gitu. oke. Nah, padahal saat pengemudikan, misalnya saya yang punya kendaraan, tapi dikemudikan sama Pak Riko nih. Iya. Ya. Nah, yang dilampirkan SIM saya. Padahal yang mengemudikan Pak Riko. Nah, itu seringkali miss. Jadi yang diminta adalah SIM pengemudi pada saat terjadi kecelakaan. Jadi kalau memang kita mau melakukan klaim, SIM yang dilampirkan adalah SIM pada saat terjadinya kerugian. Betul. Terjadinya memang ada pada waktu tabrakan lah, Pak ya, itu ya. Nah, itu sebagai salah satu syarat wajib karena kan SIM itu kan memang dibutuhkan ya di Undang-Undang Lalu Lintas juga kita tahu ya, orang seseorang bisa mengemudi syaratnya adalah memiliki SIM. Oke, berbicara soal undang-undang berarti SIM-nya harus berlaku ya, Pak ya? Iya, betul. Harus berlaku juga. Kalau pada saat terjadi kecelakaan SIM-nya sudah tidak aktif, yaitu berarti sudah tidak memenuhi ketentuan. Gitu. Itu kadang sering terjadi nggak sih, Pak, SIM nggak berlaku itu? Sering. Ada. Ya dibilang banyak sih enggak, tapi ya ada kejadian sering sih. Makanya terkadang itu biasanya menggunakan SIM pengemudi yang lain. Gitu. Cuman kan terkadang kan kita ada proses validasi ya, interview. Ya, Nah, di situ biasanya diketahui sih kalau pengemudi bukan yang melaporkan. Oke. Gitu. Berarti pada saat kita udah punya polis, kita mau klaim berarti kita bawa KTP, SIM, STNK. SIM-nya adalah SIM pada saat terjadinya kerugian ya, Pak ya? Betul. Nah, tadi kan Pak Miko ada menyebutkan juga dokumen KTP tuh. Iya. Nah, KTP yang dilampirkan ini justru KTP yang si tertanggung. Gitu. Itu kenapa, Pak? Itu kenapa? Nah, kenapa? Karena kan itu untuk memastikan ya kendaraan itu memang masih milik tertanggung. Itu salah satu validasi kita. Gitu. Jadi pada saat pelapor bukan tertanggung, dia harus melampirkan dokumen KTP asli. Gitu. Karena kan di polis kita juga kan ada tuh ketentuan mengenai take over ya. Take over ya, Pak. Jadi kita memastikan kendaraan yang diasuransikan memang masih punya kepentingan nih terhadap si pemilik kendaraan itu. Berarti banyak nih, Pak, masyarakat di luar sana terkadang lupa atau bahkan tidak tahu kalau misalkan kendaraannya masih diasuransikan, tapi di tengah jalan dia menjual nih, Pak, kepada pihak lain nih, Pak. Dia harus segera untuk mengubah nama tersebut di polis ya, Pak? Berarti ya Pak? Ya gitu Pak Riko, ya itu memang harus dilakukan sih. Karena semua itu juga diatur di wording ya. Nah itu seringkali menjadi dispute, menjadi suatu problem ya untuk di bagian klaim, betul. Karena pada saat kita ketahui kalau kendaraannya sudah di take over, otomatis klaim kita tidak bisa proses tuh. Nah makanya ini sebagai salah satu informasi ya yang harus diketahui. Jika ada proses transaksi jual beli ya dan memang masih ada asuransi, itu harus segera dilaporkan ke perusahaan asuransi. Untuk gitu. Dilakukan perubahan nama ya Pak atau endorsement ya Pak ya. Endorsement istilahnya. Oke. Lalu pada saat ada ininya nggak sih Pak waktu lapornya Pak untuk maksimalnya Pak untuk lapor klaim Pak? Nah kalau untuk ketentuan lapor sesuai ketentuan ya Pak Riko ya itu ketentuan lapornya adalah 5 hari kalender. 5 hari kalender ya Pak ya? Saat setelah terjadi kecelakaan. Oke, berarti Sabtu Minggu dihitung ya Pak? Dihitung, karena 5 hari kalender ya. Kan kalau Sabtu Minggu dihitung, kan kejadian di Jumat nih. Jumat ya. Sabtu Minggu, di hari Senin pun baru hari keempat. Iya. Ya kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Gitu, jadi masih ada waktu sih sebenarnya. Oke. Berarti dia maksimal hari Selasa ya Pak ya? Iya, maksimal hari Selasa. Nah ini Bapak Ibu mungkin sering jadi simpang siur, salah paham pada saat lapor klaim nih Pak ya. Dikira udahlah nanti aja lah, biasanya kan gitu ya Pak ya, nanti aja lah. Justru pada saat memang udah ada kejadian ya harus buru-buru ya Pak ya, segera ya Pak ya, lapor dulu ya Pak. Oke Pak. Gitu. Dan kalau misalkan memang nantinya surveinya dia mau keluar kota itu masih bisa ya Pak? Kalau misalkan dia mau lah Pak, dia lapor klaim dulu nih Pak. Tapi karena Pak, saya mau keluar kota nih Pak, jadi survei kendaraannya belum bisa hari ini misalkan. Itu bisa Pak ditunda seperti itu? Bisa Pak. Jadi itu tadi ketentuan yang ada itu ya.
batas waktu pelaporan adalah 5 hari kalender. Hmm. Ya, 5 hari kalender. Nah, kalau setelah dia lapor kendaraan mau digunakan lagi, ya, dia nggak bisa masuk ke bengkel, itu tidak ada masalah sih. Nah, cuman memang ada satu ketentuan lagi, justru batas waktunya cukup panjang nih Pak, adalah 12 bulan. 12 bulan? Ya, itu sih maksimal ya. Jadi sebenarnya sih ada batas waktu selama dia sudah melapor di awal. Gitu. Itu ada ketentuan yang di wording sih ya, di ketentuan batas klaim kendaraannya itu sendiri. Ya. Oke. Prinsipnya adalah dia lapor klaim dulu ya Pak ya? Betul, prinsipnya adalah prinsipnya itu ya. Gitu. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala yang memang mobilnya belum bisa masuk, mobilnya belum bisa disurvei, itu nanti bisa dikomunikasikan ya Pak ya? Betul. Yang penting sih, ya prinsipnya sih dia udah ada laporan awal. Kita kan melakukan registrasi klaim ya sebagai pencatatan kita di sistem. Nah, nanti tim kita nih ya baik di kantor pusat maupun di cabang ya akan melakukan menghubungi ke tertanggung ya. Kapan Pak kendaraan bisa dibawa ke bengkel ya untuk dilakukan perbaikan ya. Kalau memang tertanggung masih tidak bisa masuk ke bengkel, biasanya sih kita akan kasih batas waktu juga nih Pak Riko ya untuk pelaporan klaim di awal. Nah, kalau memang sampai dengan batas waktu yang ditentukan juga memang tidak bisa masuk, berarti kita menganggap nih si tertanggung membatalkan pengajuan. Oke. Ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa klaim, gitu. Dia masih bisa klaim lagi dengan batas waktu yang sudah ditentukan itu Pak. Yang sudah ditentukan tadi. Oke. Nah, tadi Bapak bicara soal tentang menghubungi asuransi. Memang kalau di Sinarmas sendiri Pak, cara untuk melakukan klaim itu bisa lewat apa aja Pak sekarang Pak? Di modern sekarang ini Pak. Ya jadi gini sih, kalau berbicara pelaporan klaim ya, sebenarnya sih kalau dulu ya kita ada namanya kan cara konvensional ya. Oke. Jadi tertanggung datang langsung ke kantor pertama cabang datang terdekat. Ya Pak ya, itu udah pasti ya Pak ya. Ya kan, jadi langsung datang ke kantor cabang terdekat, akan dihandle sama petugas klaim kita. Oke, berarti kalau misalkan mobilnya lagi dibawa mudik nih Pak, ke contoh ke Bandung, dan ternyata ada kejadian, itu dia boleh ke ASEMBAN? Boleh. Cabang wah, boleh. Biasa dong Pak ya? Iya. Apalagi asuransi Sinarmas ada di seluruh Indonesia ya Pak? Indonesia, betul sekali, Sabang Merauke. Kayak lagu Pak. Oh gitu ya Pak ya, bisa lapor di mana aja Pak ya? Bisa Pak. Jadi dia asuransi di Jakarta, kejadian di Surabaya, itu nggak masalah. Karena kan kita kan sistem kita kan sudah online Pak ya. Sudah online. Jadi dimanapun kita mengajukan klaim, itu pasti akan dihandle sama petugas klaim kita di cabang tersebut. Oke, datang langsung bisa. Ya. Terus apa lagi Pak? Lewat telepon pasti bisa juga Pak ya? Pasti bisa Pak. Ya kan, telepon ke petugas, misalnya kenal sama marketing. Ya, ya kan, itu yang udah kenal. Kalaupun memang nggak kenal, bisa juga itu tadi yang disebutkan ke customer service. Customer service ya telepon ke hotline ya, mengajukan klaim, nanti diterima sama customer service, akan diteruskan ke bagian klaim untuk melakukan tindak lanjut ya atas pelaporan klaim tersebut. Oke. Nah, kemudian gini Pak, yang terakhir ya sebenarnya ya kan, sejak zaman pandemi ini kan waktu di awal kita tahu ya, semua pergerakan dibatasin ya, dengan dulu ada namanya PPKM, PSBB. PSBB ya Pak ya. Jadi orang-orang tuh nggak bisa bergerak kan, dibatasin, mau ke sana ditutup, betul Pak. Ditutup. Nah, di Sinarmas itu kita ada buat aplikasi Pak. Oh, ada aplikasi? Apa tuh Pak? Nah, nama aplikasinya itu Asuransi Sinarmas Online. Asuransi Sinarmas Online. Ya. Gitu. Jadi dari aplikasi itu ya tertanggung bisa mengajukan klaim Pak. Jadi mau dimanapun, mau kapanpun ya, setiap ada kejadian kecelakaan dia bisa langsung registrasi itu di aplikasi tersebut. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke kantor, atau misalnya kita melakukan survei ke tempat tertanggung, tapi kan dia harus mencocokkan waktu nih. Iya, harus janjian dulu. Ya kan ya. Jadi dia harus meluangkan waktu nih menunggu petugas kita datang kan ya. Nah, dengan aplikasi ini ya, itu sangat membantu sekali sih sebenarnya. Jadi, tertanggung ada kejadian kecelakaan, mau lapor, jadi tinggal foto ya. Foto kerusakannya itu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi dia tinggal foto kerusakan, dia registrasi, login ya di aplikasi tersebut. Dia foto kerusakan, foto dokumen pendukung tadi ya, SIM, KTP ya, sama STNK, dia foto, upload, submit. Gitu. Klaim sudah kita terima. Udah lebih praktis ya Pak ya? Praktis sekali. Lebih praktis ya? Cukup dengan genggaman di tangan, kita udah bisa melakukan klaim di mana aja Pak ya? Betul. Kapanpun Pak, 24 jam.
Oh iya luar biasa Ya kan biasa. kalau kita di kantor cabang kan jam kerja ya jam 8 sampai jam 5 sore ya. Terus dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya kalau di kantor cabang ya. Jadi terbatas. Gitu. Tapi kalau dengan aplikasi itu ya 1x24 jam ya itu mau kapan pun bisa. Iya. Menarik gitu. itu Pak. Jadi lewat handphone kita udah bisa langsung foto. Berarti data-data yang tadi Bapak bilang itu ya Pak ya, kayak KTP, SIM, dan foto kerusakannya, dan itu langsung masuk ke sistem klaim kita ya Pak ya? Betul. Oh. Jadi waktu dia melakukan registrasi klaim itu ya, akan ada pilihan cabang apa, kota ya, kota bengkel Pak. Jadi dia mau pilih kotanya di mana nih bengkelnya, mau yang di Bandung misalnya, akan muncul di situ list nama bengkelnya. Gitu. Begitu dia submit, itu akan masuk ke cabang Bandung. Gitu. Jadi di sistem cabang Bandung akan muncul nih, ini ada pelaporan klaim SIMAS online, ya dengan data sekian, ada nomor HP, ya nomor polis semua. Nah kemudian cabang Bandung akan melakukan validasi, ya pengecekan dari foto kerusakan yang sudah diupload, dokumen, begitu semua sudah lengkap, si cabang Bandung langsung menerbitkan SPK, Pak. Oke, berarti ini yang jadi pengetahuan juga nih, Pak. Jadi pada saat sudah selesai semua dari tertanggung atau nasabah, nanti dari kita langsung mengeluarkan surat SPK ya, Pak ya. SPK itu apa, Pak? Surat apa, Pak? Surat perintah kerja surat atau perintah kerja. WO ya, work order ya. Jadi bengkel nih, ya kan bengkel bisa mengerjakan perbaikan kendaraan itu ya berdasarkan SPK yang sudah diterbitkan. Dan apa nasabah pun juga ada bisa cek lewat handphone ya Pak ya, lewat handphone aja Pak ya. Betul, di situ akan kelihatan SPK-nya sudah terbit. Kalau SPK sudah terbit berarti mobil sudah bisa masuk ke bengkel. Betul. Gitu. Oke. Kemudian dari aplikasi itu juga nanti begitu mobil itu masuk ke bengkel, kan kita udah ada aplikasi itu kan sudah nge-link juga ya dengan sistem yang ada di bengkel, itu akan up to date Pak. Up to date ya Pak? Ya up to date itu artinya si tertanggung nih, ya secara berkala dia bisa ngecek di aplikasi tersebut, mobilnya sudah pengerjaan sampai proses tahap apa. Jadi itu tadi, itu salah satu manfaat ya kalau si tertanggung melakukan pelaporan klaim melalui asuransi SINAMAS online. Oke, tapi sebaliknya juga seperti itu ya Pak ya, prosedurnya kalau dia pun secara manual atau konvensional datang ke cabang itu pun ataupun disurvei oleh surveyor itu Pak, itu juga sama ya Pak ya, modelnya juga seperti itu ya Pak ya, di foto juga ya Pak kendaraannya dan dokumen-dokumennya Pak ya. Betul, tapi kan artinya kita yang melakukan foto dokumentasi gitu, karena kan tertanggung sudah datang sih. Cuman itu tadi kalau model seperti itu kan jadinya konvensional Pak. Ya itu tadi tertanggung harus dari rumah datang ke kantor. Ya, kemudian kita melakukan foto-foto, isi formulir klaim, ya kan ya. Ataupun itu tadi, kalaupun memang kita mendatangin ke tempat tertanggung, ya paling tidak tertanggung harus meluangkan waktu ya. Dan memang kalau memang banyak kan ya Pak ya nasabah yang atau tertanggung, memang dia paling waktunya sibuk banget. Ya mau nggak mau kita pun juga bisa ya Pak ya melakukan surveyor klaimnya itu melalui itu Pak ya, langsung datang ke tempatnya nasabah ya Pak ya. Ya itu sangat bisa Pak. Itu salah satu servis kita juga sih ya kepada nasabah-nasabah kita ya. Jadi si tertanggung tidak harus datang ke kantor sih. Ya, jadi tertanggung minta survei ke rumahnya, ya, minta survei ke kantor, itu sih kita bisa lakukan juga sih. Oke. Gitu. Dan juga nasabah tinggal sebenarnya paling gampangnya tinggal hubungi marketing yang memang dulu pada saat penutupan asuransi ya Pak ya, bisa juga betul, ya Pak ya. Betul Pak. Cuman kan kita sih terbanyaknya juga kan bisnis kita kan leasing ya, salah satu bisnis terbesar kita ya untuk kendaraan. Jadi kalau berbicara berhubungan dengan marketing, biasanya sih kan di awal kan tidak ada komunikasi itu dengan asuransi. Biasa kan dari tertanggung, taunya dengan leasing sih. Iya. Itu jadi. Kalau itu gimana Pak? Kalau misalkan dia melalui leasing, itu kalau pelaporan klaimnya enaknya gimana Pak? Baiknya Pak. Pelaporan klaimnya tetap sama sih Pak, nggak ada bedanya sih. Yaitu tadi dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi, bisa datang ke kantor langsung kan. Biasanya sih pada saat dia melakukan kredit ya, si pihak leasing pasti sudah menginfokan asuransinya asuransi apa. Ya. Gitu. Betul. Jadi ya kalau mengenai prosedur klaim ya itu sama aja sih, nggak ada bedanya sih Pak. Bisa datang ke kantor atau bisa kita survei ke tempat tertanggung atau dengan yang cara terbaru tadi tuh melalui asuransi SINAMAS online. Nah berarti Bapak Ibu bisa langsung download tuh aplikasinya Pak ya. Betul. Karena udah lebih cepat dan lebih enak. Jadi kita nggak pusing lagi ya Pak. Itu
kalau itu memang bisa digunakan sama tertanggung itu sangat membantu sekali sih Pak. Itu tadi udah sangat menghemat waktu ya. Dari Betul. sisi tertanggung juga sih. Kemudian tertanggung mengetahui ya detail dari progres kendaraannya nanti pada saat masuk ke bengkel gitu. Di situ ada informasi-informasinya Pak. Oke. Pak, kalau soal waktu berapa hari sih Pak sebenarnya Pak? Kalau untuk waktu penyelesaian klaim Pak? Kalau berbicara waktu penyelesaian klaim Pak ya, untuk pengerjaan ya atau untuk kalau dari sampai lapor klaim sampai mobil masuk bengkel dan keluar bengkel Pak, itu dulu Pak. Jadi saya jelasin di awal Pak ya, kita itu ada SOP ya, kita berbicara SOP SLA. Semua klaim yang kita terima nih ya di hari ini nih ya contohnya, klaim itu wajib dilakukan register Pak. Register, oke. Ya di kita tuh sudah ada ketentuan tuh wajib dilakukan register. Kemudian jika semua dokumen lengkap ya semua dokumen lengkap, kendaraan sudah dilakukan survei, SPK juga wajib diterbitkan di hari yang sama. Di hari yang sama Pak? Betul, Wah. betul Pak. Wah itu cepet banget Ya, Pak. Oke. Jadi itu salah satu servis kita Pak ya. Jadi kita mewajibkan terbit SPK di hari yang sama dengan catatan tadi Pak, semua dokumen sudah lengkap. Sudah lengkap. Betul ya. Jadi kita bisa menerbitkan SPK. Nah, kapan mobil bisa masuk ke bengkel? Ya setelah SPK diterbitkan ini. Jadi kalau berbicara masuk, ya bisa masuk di hari itu juga. Oke, kalau Gitu. misalkan dia lapor pagi, SPK misalkan siang dan mungkin jam-jam siang ke sorenya itu udah bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Karena SPK sudah terbit Pak. Oh Gitu. iya. Nah itu mengenai proses klaim di awal. Nah kemudian kalau berbicara berapa lama nih mobil pada saat di bengkel ya Pak pada ya? saat di bengkel, nah itu sebenarnya tergantung dari jumlah panel yang diklaim Pak, yang diperbaiki. Jadi ada klaim kerusakannya 3 panel. Ada kendaraan yang rusaknya 10 panel. Ada yang memang kendaraan rusak parah. Udah otomatis kan waktunya akan berbeda-beda. Oh iya betul. Gitu. Tergantung dari tingkat kerusakannya Pak ya? Iya. Gitu. Nggak bisa disamain, ini kerusakan 3 panel sama 10 panel, pengertiannya sama. Gitu. Iya betul. Jadi sih kalau berbicara waktu penyelesaian sih kita tinggal lihat dulu. Ya tingkat kerusakannya berapa banyak. Oke. Iya biar clear ya Pak. Jadi maksudnya Bapak Ibu setelah menonton Ngolam ini jadi lebih tahu ya Pak, dan udah tahu nih seperti ini loh prosedurnya Pak ya. Oke. Dan kalau untuk soal kerusakan juga kita melihat dari spare part juga ya Pak. Betul. Kalau spare part yang mobil-mobil langka nih Pak yang udah jarang di Indonesia seperti Ford itu juga butuh waktu juga ya Pak ya untuk ini. Nah ini juga yang menjadi salah satu problem yang menjadi sering komplain ya dari tertanggung ya. Karena sebenarnya sih kita itu kan penyedia jasa asuransi Pak. Nah cuman ini tadi yang terkadang seringkali menjadi masalah lah ya, maksudnya artinya menjadi komplain ya. Terkadang dari ATPM, dari penyedia spare part, dealernya sendiri barangnya ini kosong, barangnya inden gitu loh. Tapi terkadang yang sulit itu tertanggung nih taunya asuransi. Karena kan dia kan mengajukan klaim kan gitu loh. Artinya dia tidak mau tahu mengenai spare part itu dari dealernya kosong, barang harus ready nih. Nah sedangkan kita udah cari, sedangkan dari ATPM sendiri barang itu nggak ada. Oke. Iya. Itu yang kadang menjadi suatu masalah ya. Jadi kendala ya Pak ya. Kendala di kita tuh. Ya. Kita sudah cari ke semua supplier barang kosong, bahkan kita juga menawarkan opsi ganti tunai Pak. Itu kan barang kosong nih, ya kita untuk menyelesaikan ya kita melakukan ganti tunai, harga spare part berapa kita bayarkan. Cuman kan terkadang tertanggung juga keberatan karena tetap ingin diminta ya Pak ya diganti. Kenapa diganti tunai? Karena mobilnya tetap rusak. Belum diperbaiki. Nah, jadi dia akhirnya tetap menunggu. Memang. Cuman yang perlu diluruskan adalah itu tadi, seringkali si tertanggung itu tuh taunya asuransi nih. Ya padahal kan itu ada pihak-pihak lain sih ya yang terlibat sih. Karena kan pada akhirnya kita perusahaan asuransi kan juga udah punya sudah ada partner ya Pak ya. Partner, tentunya dalam klaim ini ada partnernya, dan dalam partner itu pun juga biasanya dia penyedia spare part ya Pak ya. Dan kalau misalkan memang mereknya langka ya tentunya butuh waktu untuk menyediakannya Pak ya. Tapi bagus juga tuh Pak, luar biasa Pak. Ternyata bisa juga dengan opsi ganti tunai. Bisa. Jadi nasabah yang memang langsung yaudah Pak, yang langsung cepat aja ya juga akhirnya bisa kebantu ya Pak ya. Ya itu sih opsi terakhir kalau memang barang itu kosong dan memang tertanggung bersedia ya kita bisa lakukan itu. Karena kan di
di wording ya, kita Iya, berbicara balik lagi di wording, itu juga diatur, Pak. Oke. Ya, kalau memang barang sudah discontinue, ya memang sudah tidak ada di pasaran, Iya. ya kita melakukan opsi ganti tunai tersebut, dan itu memang diatur. Diatur ya. Ya. Bahkan kalau misalkan nasabah juga memang kita pun bisa menanyakan ke nasabah ya Pak. Kalau misalkan nasabah punya rekomendasi ya Pak untuk part tersebut ya Pak. Bisa Betul. juga sih Pak. Bisa Pak. Nah, cuman itu tadi kita sebelum menawarkan opsi tersebut nih Pak, ya di kita tuh sudah ada istilahnya itu ya udah ada SOP juga ya. Tim spare part kita di bagian QU, mereka sudah melakukan the best effort Pak. Iya, sudah semaksimal mungkin ya Pak ya. Gitu, jangan sampai nanti kita udah cari kemana-mana nggak ketemu, tapi begitu tetangga bilang di sini ada dan kita cari ternyata ada. Ini sebenarnya itu kita untuk meyakinkan ke tertanggung aja. Kalau kita sudah melakukan pencarian kemana-mana, barang kosong, itu tadi kita harus melakukan the best effort dulu. Jadi pada saat tertanggung bilang ada di sana, itu sudah kita cek Pak, barangnya ternyata sebenarnya kosong. Dia bilang ada, tapi sebenarnya nggak ada. Iya, betul. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh tim spare part-nya Sinarmas sudah pasti yang terbaik yang dilakukan ya Pak ya. Tapi itu opsi itu tetap kita tawarkan Pak. Ya, Bapak kalau ada referensi boleh disampaikan ke kita ya. Maksudnya meyakinkan ya memang barang itu nggak ada di pasaran. Tetap ada komunikasi ya Pak ya. Tetap. Ada pada komunikasi ya Pak ya. Gitu. Ya. Good. Baik ini Pak. Baik ini Pak informasinya nih Pak. Nah, memang kalau dalam soal klaim sendiri Pak, sebenarnya kan di awal pun nasabah pun harus sudah dijelaskan ya Pak tentang mengenai prosedur klaim itu ya Pak ya. Di awal pada saat dia melakukan penutupan polis ya Pak ya. Nah itu tadi Pak, sebenarnya kalau berbicara mengenai prosedur ya, prosedur klaim pada saat awal penutupan polis, itu tadi yang tadi saya sampaikan, banyaknya kan penutupan itu kan melalui leasing. Iya, betul. Ya otomatis kalau dari leasing, kita tidak berkomunikasi secara langsung di awal. Ya, tidak berinteraksi langsung ya tidak berinteraksi secara langsung. Nah, tapi kita sudah menyampaikan ya mengenai prosedur klaim itu kepada pihak leasing, dan setiap polis itu kan biasanya pasti ada wording. Nah itu makanya sih ya ini buat semua nasabah asuransi ya sebisa mungkin ya jangan malas membaca lah ya, paling tidak itu kalau tadi, sudah terima polis ya Pak ya. Betul. Jadi benar-benar dibaca lah ya isi ketentuan. Secara seksama ya Pak ya. Iya, jangan sampai nanti nggak pernah dibaca, kemudian begitu mengajukan klaim ternyata klaim tidak bisa diproses. Akhirnya komplain. Ya, padahal semua aturan itu sudah ada di wording. Betul. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada kita ya Pak ya. Iya, bisa juga langsung bertanya mengenai aturan, ketentuan, prosedurnya seperti apa. Karena memang dari asuransi Sinarmas akan senang hati untuk membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai di dalam polis, karena memang itu udah jadi kewajiban kita ya Pak ya untuk menjelaskan apa yang isi dalam polis ya Pak ya. Ya artinya gini sih Pak ya, memang tugasnya kita adalah melayani. Makanya kita tuh kan ada moto juga ya yang saya lupa tahun berapa ya istilahnya serving with heart. Ini hati Pak. Gini Pak. Ya ini melayani dengan hati tuh. Ya jadi sebenarnya itu menjadi salah satu moto kita ya istilahnya ya, kita serving with heart, melayani dengan hati. Jadi ya semua nasabah itu ya kita harus melayani dengan hati. Melayani betul Pak. Gitu. Oke. Dan tadi Bapak sempat ngomong nih Pak, klaim tidak bisa diproses. Memang biasanya yang sering terjadi klaim itu tidak diproses atau ditolak, itu hal apa aja Pak memang biasanya Pak yang terjadi Pak? Case-nya apa aja Pak? Ya kalau berbicara klaim yang ditolak nih, sebenarnya sih itu tadi sih ya. Yang pertama adalah kita berbicara mengenai dokumen dulu. Dokumen. Ya tadi seperti disampaikan, ya dokumen wajib adalah SNK kendaraan. Ya dari data dulu ya Pak ya. Dari data dulu harus clear ya Pak. Harus clear. Ya kemudian SIM pengemudi, ya kemudian yang KTP tadi ya, KTP atas nama tertanggung. Pada saat kejadian kecelakaan ternyata SIM-nya mati. Itu yang sering jadi itu Pak ya, akhirnya kendala ya Pak. Betul, karena itu tadi kalau SIM mati kan artinya kan si pengemudi ini tidak boleh mengemudi kendaraan. Betul. Ya masa berlakunya sudah habis. Karena aturan yang berlaku di publik ini Pak ya. Iya betul. Udah jelas ya Pak ya, kalau memang yang berkendara itu harus punya dokumen administrasi dan atau SIM yang memang yang legal ya Pak ya. Itu dari SIM itu udah pasti kan nggak di-cover karena sudah melanggar. Kemudian itu tadi berbicara KTP. KTP itu sebagai validasi kita untuk memastikan ya kendaraan itu memang masih milik tertanggung. Ya belum ada proses pindah nama take over ya Pak. Itu berbicara dari kelengkapan dokumen. Nah kemudian untuk
hal-hal lainnya apa? Misalnya itu tadi di awal kita sebutkan ada batas waktu pelaporan. Oh, yang sering telat lapor ya Pak ya? Iya, sering telat lapor. Padahal sudah tertuang ya di wording tuh batas waktu pelaporan adalah 5 hari nih, 5 hari kalender. Tapi tertanggung baru lapor nanti 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Ya, itu biasanya sih yang sering terjadi. Sering terjadi ya Pak ya? Oke. Nah, kemudian berikutnya itu tadi, Pak Riko, mungkin tadi kita belum menjelaskan mengenai jenis asuransi ya. Oke. Ya, Oh, mungkin, yang tadi di awal ya Pak. di awal. Boleh tuh Pak, masuk tuh Pak. Ya, ini jadi mungkin sekilas saja nih. Asuransi umum itu kan untuk kendaraan itu ada 2 yang pertama Pak. Iya Pak. Gabungan atau komprehensif. Betul. Kemudian yang kedua adalah TLO. Ya. Jadi gabungan atau komprehensif ini yang menjamin kerusakan yang akibat tabrakan, kerusakan ringan, lecet-lecet, itu kita jamin. Nah, yang TLO ini apa? TLO ini adalah kerusakan parah. Atau kepanjangannya total loss only. Ya, itu yang kerusakannya harus di atas 75%. 75%. Nah, ini yang sering juga kita tolak nih. Ya, artinya tolak kenapa? Jaminannya adalah TLO. Tapi kerusakannya ternyata ya cuman penyok-penyok. Kerusakan kecil ya Pak ya? Kerusakan kecil. Nah, sedangkan ketentuan dari asuransi TLO itu ya kerusakannya harus mencapai minimal 75%. Ataupun kehilangan ya Pak ya? Ataupun kehilangan, betul. Nah, pada saat mengajukan klaim, ya kita tidak bisa proses. Ya, itu biasanya terjadi dispute. Ya kenapa nggak bisa? Itu saya tidak jelaskan di awal mengenai gabungan, ada polis gabungan, ada TLO. Gitu ya. Setelah kita jelaskan Pak, di sini memang sudah tertuang ya ketentuannya, yang bisa proses adalah yang komprehensif untuk kerusakan ringan. Gitu. Nah, itu biasanya yang sering ditolak juga. Jadi manfaat dalam polis ya Pak ya, sering ternyata beda ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian berikutnya itu apa? Ya dari peril-peril yang yang dikecualikan dari polis, Pak. Peril-peril. Nah, jadi itu contohnya apa nih? Mobil yang kejadian yang 2019 ya, yang banjir ya. Jadi pada saat mobil parkir di rumah, tiba-tiba terjadi banjir. Oke, nah, iya Pak. Ini kan sering kejadian ya. Iya. Kemudian si tertanggung mengajukan klaim banjir. Iya. Nah, itu kita juga tidak bisa proses tuh Pak. Kenapa tuh Pak? Nah, karena itu memang tidak masuk dalam jaminan gabungan polis gabungan itu. Gitu. Jadi untuk kerusakan akibat banjir itu masuk dalam perluasan. Oke, berarti si nasabah atau tertanggung harus memastikan bahwa polisnya itu ada jaminan perluasan banjir, Betul, Pak. Gitu. Nah, jadi kalau selama tidak ada perluasan banjir, ya itu tidak bisa kita proses. Nah, ini juga sering terjadi dispute ya. Dia taunya orang, polisnya udah gabungan, atau yang sering di istilah umum tuh ORIS. Ya. Jadi semua apapun itu, ya, dijamin. Betul. Padahal sih ya tetap ada ketentuannya ya. Iya. Nah, akibat banjir atau misalnya badai, huru hara, itu semua tidak dijamin. Dalam cakupan komprehensif, jaminan standar ya, komprehensif. Ya. Nah, kecuali di polis itu ya ada perluasan tambahan. Nah, ini yang berarti yang harus jadi poin, bahwa pada saat memang ada nasabah mendengarkan, ini jaminan ORIS. ORIS-nya itu dalam artian bukan termasuk perluasan banjir, huru hara, gempa bumi, dan lain-lain ya Pak ya. Tapi ORIS itu bisa dibilang adalah jaminan yang standar, yang kerusakan kecil, kerusakan besar, dan kehilangan ya Pak ya. Jadi ya kalau bisa memang kita pada saat menjelaskan bahwa jaminan standar itu adalah gabungan atau komprehensif ya Pak ya. Biar nggak salah tafsir nih Pak. Ya, tapi mungkin ORIS-nya dicoret kali Pak ya. Ya karena itu di ORIS itu udah umum sekali ya, yang masyarakat umum ketahui itu istilahnya ORIS. Kalau bicara komprehensif apa sih, gabungan apa sih? Tapi kalau ORIS orang langsung lebih tahu lebih paham ya Pak ya. Tapi yang jadi mungkin yang harus jadi pemahaman ya Pak ya buat kita semua ya Pak. Oke. Ya kemudian kalau yang alasan-alasan lainnya itu ya contohnya seperti melanggar rambu-rambu, lalu lintas ya Pak ya. Lalu lintas. Jadi kan orang seringkali udah kuning nih, nanggung udah jauh, bukan kan ini jadi salah persepsi. Diterobos tuh Pak ya. Iya, padahal sebenarnya kuning tuh udah instruksi untuk berhenti. Untuk berhenti ya. Tapi kalau di kita tuh kuning tuh malah jegas. Iya, kalau Indonesia langsung gas sudah. Jegas, sudah merah, nanggung pada sejalan, ternyata kendaraan dari arah lain udah jalan. Tabrakan gitu loh. Nah, setelah kita investigasi ternyata ya si pengemudi ini menerobos.
Nah, itu juga kan artinya kan melanggar rambu-rambu. Betul. Atau mengemudi dalam pengaruh alkohol misalnya. Itu iya. juga kan sering tuh kejadian misalnya sering. subuh atau Kecebur apa. di ini Pak, HI Pak, sering banget Pak. Itu. Iya, itu biasa dari daerah-daerah itu Pak. Ya, nah itu kan biasa apalagi kalau sudah viral ya, Iya, masuk betul, ke viral media tuh, Pak, ya. ya. Kan ketahuan tuh ini Hmm. pengemudi Di habis bawah pengaruh itu pengaruh ya, Pak, ya. alkohol. Kita udah ada data ya, Hmm. bukti, ya itu klaim nggak bisa kita proses. Karena kan Hmm. memang melanggar ketentuan Hmm. umum ya, ketentuan perundang-undangan ya, gitu. Oke Pak. Berarti banyak ya Pak ya hal-hal yang memang yang sering terjadi pada saat terjadi penolakan klaim ya Pak ya. Ya. Nah Pak juga saya dapat cerita juga Pak. Kalau misalkan si tertanggung ini kan punya namanya polis jaminannya itu adalah tanggung jawab pihak ketiga Pak. Lalu dia menabrak pohon nih Pak. Dan pohon ini di bawah pengawasan atau perlindungannya dinas kehutanan lah Pak, suatu daerah. Itu bisa diganti nggak sih Pak pohon tersebut Pak jika misalkan memang dinas kehutanan itu meminta menuntut kerugian Pak kepada kita Pak? Oke ya. Kalau berbicara pihak ketiga itu kan tidak terbatas sama objek misalnya kendaraan atau orang sih. Nah kalau berbicara pohon, nah itu tadi Pak sebenarnya pohon itu kan sebenarnya keras ya. Iya. Ya itu tadi pohon yang ditabrak itu apakah pohon yang kecil atau yang pohon gede. Tapi kalau berbicara mengenai ganti rugi ya terhadap kerusakan pohon, pada prinsipnya sih bisa Pak. Bisa ya. Ya artinya kalau memang pohon itu memang patah ya, ditabrak, ya berapa sih harga pohon itu untuk ditanam kembali, ya itu bisa saja diajukan. Karena kan memang si OD melakukan menabrak pihak ketiga yaitu pohon. Ya, itu sih bisa sih pada prinsipnya. Bisa ya berarti ya Pak ya. Bisa. Tentunya pasti sebelum itu kita melakukan investigasi yang benar-benar mendalam ya Pak ya. Cuman dilihat lagi kerusakan. Tapi kalau misalnya pohonnya gede, ya yang kena cuma kulit, ya enggak. Kan artinya kan tidak ada kerugian ya sebenarnya. Kecuali kalau memang ditabrak. Signifikan ya Pak ya kerusakan pohon tersebut ya Pak ya. Sampai patah ya, memang harus ditanam kembali. Ya kita tinggal cari aja pohonnya pohon apa yang ditabrak patah, ya untuk biaya penanamannya kembali berapa, ya itu sih bisa kita proses sih. Oke. Lalu kalau misalkan Pak, sebenarnya kalau polis kendaraan itu atas nama tertanggung, ternyata pada saat kerugian itu yang bawa adalah supir, lalu mungkin temannya dipinjam mobilnya Pak dan terjadi kerugian, itu bisa Pak diklaim Pak? Bisa Pak. Makanya yang tadi yang saya sampaikan, fungsinya adalah itu tadi yang mau melampirkan dokumen KTP. KTP-nya dan KTP selama memang kendaraan itu memang masih miliknya si tertanggung, ya itu bisa. Kan di kita juga kan Pak banyak sekali ya yang mengemudi yang punya kendaraan tapi nggak dikemudikan sendiri, yang menggunakan sopir ya terutama. Ya itu sih bisa Pak. Masa udah asuransi memang jelas punya dia yang bawa sopir terus nggak bisa diproses. Oke, benar. Itu tetap bisa. Kemudian temannya yang membawa, ya itu sih masih bisa sih, selama memang hubungannya jelas. Masih ada di pengawasan tertanggungnya Pak ya. Gitu. Dan memang karena itu bukan berpindah tangan tapinya itu bisa. Tapi memang karena dipinjam ya, misalkan dipinjam ya Pak. Bisa. Berbicara soal klaim Pak, ada pengalaman seru nih Pak yang menarik Pak, nanganin klaim kendaraan Pak. Sebenarnya sih ya kalau saya itu Pak Riko ya kalau mengenai masa kerja saya itu sebenarnya banyak di cabang sih ya. Jadi yang klaim gede sekali itu saya memang di cabang kan namanya cabang klaimnya kan nggak banyak ya. Udah berapa tahun Pak memang Pak di ASM? Pertanyaan ini nih Pak liar. Saya sih sekitar 14 sih Pak. Wah udah luar biasa berarti ya. Gitu. Oke Pak lanjut Pak. Cuman balik lagi kalau pengalaman nih, sebenarnya sih waktu saya pertama kali ke Jakarta di kantor pusat kan 2018 tuh. Kalau nggak salah sih 2019 ya itu yang ada klaim banjir gede. Saya ingat banget tuh pas awal tahun baru. 2020 sepertinya Pak. 2020 ya? Iya kan ya? 2020 yang awal tahun itu ya Pak ya, yang Jakarta banjir itu ya Pak ya? Oh iya tapi memang banjir 19, Pak. Oh iya 31 di akhir Desember ya Pak ya. Ingat banget tuh. Saya 31 Desember itu masih orang tahun baru ya. Iya betul. Kemudian di tanggal 1-nya langsung banjir gede parah. Nah itu sih Pak yang pengalaman yang berkesan yang saya pernah alamin ya. Itu kondisi klaim banjir itu kan terjadi kan satu kota ya istilahnya ya betul, di beberapa titik. Otomatis itu laporan klaim begitu banyak banget ya Pak yang masuk ya Pak. Ya, kemudian kan permintaan derek ya. Nah, permintaan derek ini menjadi problem juga karena yang meminta derek bukan dari Sinarmas saja.
Ya, dari asuransi lain juga pasti akan minta. Hmm. Terus kemudian yang pribadi-pribadi, ya. Kita waktu itu laporan masuk sampai puluhan. Bahkan kita total itu ya klaim yang masuk itu 155. 155 Pak. Iya, itu kita Luar narik. biasa. Ya, saya Oh. dengar info tuh ya kita aja sih bukan dari yang lain ya. Kita sampai nyari daerah itu sampai ke wilayah Bogor. Sampai Oh. cari jasa Iya. rekanan yang lain ya Pak ya? Iya, maksudnya itu kan di wilayah sekitar kan ada derek banyak tuh. Iya. Bahkan yang saya dengar nih Pak, derek-derek yang punya usaha derek tuh yang dari Jawa Tengah bahkan dari Jawa Timur tuh pada ke Jakarta. Karena tahu klaim banjir Iya, banyak banget ya Pak ya? banyak banget. Jadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur derek itu sampai datang ke Jakarta. Iya. Bahkan yang dari Sumatera pun ada Pak. Ada juga Pak. Ada. Wah, dia tahu di situ ada cuan ya Pak Iya, ya. karena Disitulah gini, Pak. saya bergerak lah Pak ya. Karena gini, waktu permintaan itu kan permintaan tinggi ya. Itu harga biaya dereknya pun akhirnya melonjak di atas dari harga yang standar karena kan demand ya berbicara permintaan ya, permintaan tinggi sedangkan supply dereknya sedikit, dia matoknya harga tinggi tuh. Itu jadi wah itu sampai subuh kita tuh bikin laporan, buat laporan ya, data klaim masuk berapa banyak. Ya itu luar biasa tuh waktu pengalaman klaim banjir itu. Itu kita total ya klaim yang kita proses itu 155 klaim. 155 klaim. Sebanyak 57 klaim ya, itu kita proses CTL. CTL Pak? Iya, CTL. Wah, luar biasa. Karena itu tadi kan banjirnya kan tinggi ya, udah sampai terendam di atas dashboard ya, dashboard ke roof. Apalagi mobil-mobil zaman sekarang itu kan udah bisa dibilang full sensor Pak. Ya sensor elektrik ya mobil-mobil zaman sekarang. Jadi kalau sudah terendam sampai ke sana itu penyakitnya akan banyak Pak. Oh, dan itu bisa dibilang akhirnya disebut sebagai CTL ya Pak ya? Gitu, boleh sedikit jelasin Pak biar pada tahu Pak, teman-teman dari Bapak Ibu Ngolam, CTL itu Pak? Ya CTL itu kan konstruktif total loss ya. Jadi memang kendaraan yang kita tidak perbaikin, tapi ya kita proses CTL itu klaim kita bayarkan dengan seharga kendaraan. Itu CTL. Jadi kendaraan itu sudah kita tidak perbaiki karena tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Ya dengan mempertimbangkan waktu terutama juga ya, waktu pengerjaan. Terus apalagi kalau akibat banjir itu yang saya bilang tadi. Rata-rata udah pada ini ya Pak ya? Kerusakan ya Pak ya? Mobil sudah benar nih Pak, udah keluar bengkel nih. 1 minggu kemudian tiba-tiba nanti muncul lagi. Ya, muncul lagi errornya apa. Nanti sudah dibenerin sebulan kemudian muncul lagi apa. Karena kan udah berbicara kena banjir itu kan air ya, elektrikal. Kadang HP aja nih, HP misal kena air nih, mungkin kita pakai seminggu masih nyala nih. Nanti setelah sebulan tiba-tiba nanti ada yang layarnya hilang lah, ya kan? Itu nggak jadi bisa diketik lah. Betul, dampaknya itu tidak langsung. Nah itu jadi salah satu pertimbangan kita. Kita langsung proses CTL, nilai yang kita bayarkan itu sekitar 13 miliar. 13 miliar Pak, wah luar biasa dedikasinya Pak ya. Ya, jadi itu pun ya kita dituntut ya karena CTL, kita udah putuskan ya mobil yang kerendam itu, kita langsung terbitkan persetujuan ganti rugi semua tuh Pak. Gitu. Jadi kita bisa selesaikan itu di bawah 1 bulan tuh. Di bawah 1 bulan. Ya, untuk penyelesaian klaim CTL itu ya karena memang kita dituntut bahkan ada yang 7 hari udah kita bayar. Gitu. Selama ya tadi dokumen yang diberikan itu lengkap. Wah, luar biasa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang memang belum punya perluasan banjir boleh langsung beli ya Pak ya. Ya itu. Ya segera untuk bisa kalau memang terjadi resiko banjir aman ya Pak ya mobilnya Pak ya. Ya. Jadi artinya ini pengetahuan ya, jangan sampai nanti terjadi klaim banjir, polisnya tidak ada perluasan, kemudian itu tadi ya keberatan klaim ditolak. Nah, ini yang belum ada perluasan banjir boleh nih diajukan ya untuk ditambah perluasannya. Oke Pak. Ya. Lalu pada saat nasabah sudah mendapatkan SPK, surat perintah kerja dan WO tuh Pak, work order, lalu untuk bengkelnya itu gimana tuh Pak? Nah kalau berbicara bengkel ya Pak ya, kita tuh ada kerjasama hampir di seluruh cabang. Wah, di seluruh cabang di Indonesia ya Pak. Dari Sabang sampai Merauke tadi yang kita bilang tadi tuh. Kita ada bengkel yang kerjasama dengan Sinarmas. Jadi begitu SPK itu diterbitkan, ya mobil sudah bisa langsung masuk ke bengkel yang kita tunjuk. Gitu, yang sudah kerjasama dengan kita. Nah, di kita itu juga Pak, ada bengkel ya, terutama di Jakarta tuh ada bengkel namanya bengkel Jakarta Techno Body Repair. Apa tuh Pak? Nah, bengkel ini
termasuk salah satu bengkel yang paling besar yang ada di Indonesia, Pak. Bengkel Kapasitas. paling besar Iya, ada di Indonesia loh. gitu. Dan di Tekno ini pun sekarang sudah ada 5 cabang. 5 cabang. Di mana Iya. aja tuh, Pak? Satu Surabaya, Surabaya, Pekanbaru, Pekanbaru, Medan, sama Palembang. Ya total dengan Jakarta jadi 5. 5. Oh. Gitu. Dan berarti ada media sosialnya, Pak ya? Instagramnya, Pak ya? Ada ya? Ada. Oke, berarti kita bisa langsung nih Bapak Ibu bisa langsung cek di Instagram Jakarta Auto Tekno ya Pak ya? Ya. Ya Mau mungkin di-repair. nanti juga tim ngolam boleh tuh. Wis, boleh tuh tim ngolam. Kalau Ya. mau bikin ini Pak ya? Di situ boleh tuh buat ngelihat langsung kondisi. Ngelihat langsung bengkel bagaimana Tekno. ya, Pak, ya? Gitu. Wah, itunya operasional dan bagaimana dia bisa mengerjakan banyak mobil ya Pak Iya, yang betul. untuk menangani klaim yang ada di Iya. Asuransi Narmas ya Pak ya. Closing statement Pak, kira-kira saran terbaik ketika ingin melakukan klaim apa Pak? Klaim kendaraan. Iya, sebenarnya sih ikuti ketentuan yang sudah dibuat ya, yang sudah ada ya di wording ya. Satu, ya pada saat terjadi kecelakaan segera lapor. Segera lapor. Ya, segera lapor ke asuransi. Asuransi ya. Ya maksimal 5 hari 5 kalender. hari kalender ya. Itu Oke, pertama tuh. Iya. Ya. Kemudian kedua, kelengkapan dokumen. Kelengkapan Ya, dokumen pastikan harus dokumen itu lengkap. lengkap. Ya, dokumennya STNK, SIM, KTP. Ya, itu pastikan semua dokumen lengkap. Terus ketiga ya, patuhilah. Ya, patuhi peraturan Atur lintas ya Pak. Iya, patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ya, jangan menerobos lampu merah. Iya. Ya, ikutin jangan melawan arah. Betul Pak. Ya, terus sekarang juga kan di tol terutama ya, di tol itu juga kan sudah sangat ketat ya, di Iya. mana-mana ada CCTV. Betul. Batas Kecepatan juga, Pak, ya, kecepatannya, Pak, ya. Batas kecepatannya adalah 80 sampai 100 km tuh. 60 ya batas bawahnya, 60 sampai 100. Ya patuhilah batas kecepatan itu, ya itu kan batas aman ya. Terkadang wah di tol sepi, jalan lurus, bawa sampai 140, 160 mobil kan. Kalau dengan kecepatan segitu kan limbung ya sebenarnya ya. Salah sedikit masuk lubang sedikit, kalau nggak siap mobil akan terbalik. Nah, begitu diketahui kecepatannya melebihi batas, ya klaim nggak bisa kita proses. Ya. Nah, itu jadi sih balik lagi, ya patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena itu kan memang tujuannya untuk keselamatan kita kan ya. Oke, Gitu. dan pastikan juga polis memang sudah kita baca ya. Betul. Betul. Oke, thank you Pak Riko Ya. untuk sharing-sharing dan Sama-sama. ceritanya. Mari, Kita ketemu di lain waktu ya Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai di ngolam di klaim kendaraan. Kita akan bertemu lagi di ngolam-ngolam di materi yang menarik berikutnya. Saya Riko Senipar, bye-bye. Bye-bye.